Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop Eros hari ketiga ini yang akan membahas tentang divisi hardware. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fandi Anggriawan, biasa dipanggil Fandi, dari Prodi Teknik Elektronika Angkatan 2024. Saya akan menjadi moderator pada acara workshop malam hari ini. Acara ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk mendalami ilmu tentang robotika, terutama bagaimana divisi hardware bekerja dan diterapkan dalam pengembangan robot Eros. Selanjutnya, langsung saja masuk ke inti acara, yaitu sesi materi. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan teknis bertanya jika nanti ada pertanyaan di pertengahan atau akhir materi, yaitu dengan raise hand terlebih dahulu dan tunggu sampai moderator atau pemateri mempersilahkan untuk bertanya. Setelah itu, bisa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, prodi, beserta tahun. Contoh, saya Muhammad Fandi Anggriawan dari Teknik Elektronika 2024, izin bertanya. Atau bisa juga mengirimkan pertanyaan di kolom chat ya. Satu lagi, teman-teman diharapkan on cam saat materi berlangsung. Dan sekarang untuk pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih ya sambutannya Mas Fandi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rivaldi Aditya Gavriawan dari Prodi Elektroindustri Angkatan 2024. Di sini saya akan apa itu memaparkan materi tentang workshop dari ketiga hardware. Bentar, aku share dulu. Oke, sebelum itu eh, hari ini kita bakal ngapain aja sih? Oke, pada workshop kali ini aku akan mengajari cara menggunakan software Volstad sebagai simulasi rangkaiannya, KiCad sebagai desain PCB dan skematiknya. Semoga setelah sesi ini kalian bisa lebih paham dan punya di proyek kalian ke depannya. Sebelum masuk ke inti materinya, kita akan kenalan dulu nih sama komponennya. Oke, komponen yang akan digunakan pada kedua rangkaian ini adalah transistor dan kapasitor. Next. Sebelum itu, apa sih transistor dan kapasitor itu? Dan bagaimana keduanya bekerja? Oke, cukup asik ini. Transistor adalah sebuah komponen aktif yang cara kerjanya mirip seperti saklar. Komponen ini juga biasa disebut sebagai komponen, apa itu? Sorry, bisa disebut juga sebagai saklar elektronik. Transistor itu memiliki dua metode kerja sih sebetulnya, yaitu sebagai penguat atau sebagai saklar, seperti yang aku sebutkan tadi. Oke. Sedangkan kapasitor itu komponen pasif yang bekerja dengan mengisi tegangan pada komponennya. Nah, kan sebelumnya kapasitor kan mengisi ya. Otomatis dia pasti penuh dong. Nah, ciri-ciri kapasitor penuh itu ialah saat tegangan di kapasitor itu bernilai sama dengan tegangan sumbernya. Gitu. Oke. Karakteristik dari kapasitor. Ini diulangi lagi nih. Kapasitor memiliki karakteristik utama sebagai penyimpan tegangan. Nah, saat awal pengisian, itu arus yang melewati kapasitor itu sangat besar. Seolah rangkaian yang ada kapasitornya itu bertindak sebagai apa itu namanya short circuit atau gimana ya bentuknya? Benar. Nah, tak kasih gambar, tak tunjukin nih bentuknya gimana. Benar-benar rangkaian circuit gambar. Wah, nggak jelas nih. Nah, kayak gini nih. Nggak jelas, nggak jelas. Nggak jadi, nggak jadi. Pokoknya transistor saat ngisi itu dia sebagai short circuit. Dan saat penuh dia itu sebagai open circuit. Nah, eh, cepat lambannya proses pengisian dan pengosongan pada kapasitor itu tergantung oleh nilai kapasitansinya serta hambatan yang ada pada rangkaian. Nah, apa itu satuan kapasitor itu biasanya dia menggunakan farad. Dan gimana sih cara mengetahui nilai kapasitansi itu? Nah, biasanya kalau kita beli kapasitor itu
nilai kapasitansinya itu biasanya ditulis di badan badannya. Kayak apa ya contohnya ya? Kayak elko nih, kan bulat tuh, bulat. Biasanya itu warna hitam ya kalau aku beli itu. Nah, di bodinya itu biasa ada dua tulisan, yaitu yang belakangnya F dan belakangnya V. Nah, kalau biasanya belakangnya V itu eh, rating tegangannya, yang artinya dia itu nggak boleh dilewati tegangan lebih dari itu, atau jika tidak dia itu meledak. Dan kedua itu yang belakangnya F, singkatan dari Farad. Nah, itu biasanya kapasitor. Sorry, itu adalah nilai satuan dari kapasitor itu sendiri. Begitu. Oh ya nih, aku lupa. Di PP ini kan nggak ada gambarnya nih. Benar. Gue tunjukin gimana sih gambar kapasitor itu. Soalnya simbol kapasitor itu ada dua, yaitu stylenya Amerika dan stylenya Eropa. Benar, gue tunjukin. Europe simbol kapasitor. Sebetulnya nggak ada bedanya sih antara kedua simbol ini. Yang berbeda cuma regionnya saja. Sebenarnya sih sama aja ya. Suka-suka kalian mau pakai yang simbol yang mana? Bisa yang atas, yang bentuknya kotak, atau biasa dikenal sebagai simbolnya Eropa, atau yang bawah yang ada garis lurus dan sedikit ada melengkung di bawahnya. Itu biasanya simbolnya Amerika. Oke, sebelum itu, sebelum itu, aku mau tanya nih, kapasitor kan termasuk apa itu namanya komponen pasif nih. Nah, komponen pasif itu ada tiga macam. Selain kapasitor, apa duanya? Coba jawab. Gue tunggu berapa ya? 5 detik lah. Oke, siapa itu Mas Ismail? Silakan menjawab. Baik, perkenalkan saya Ismail dari Meka 25 izin menjawab. Komponen pasif lainnya yaitu transistor dan resistor. Sekian, terima kasih. Oke, sebetulnya untuk yang resistor itu benar. Cuman yang sedikit salah itu yang bagian transistor. Karena transistor itu termasuk komponen aktif ya. Oke, lanjut nih. Oh ya, sebelumnya kan menjelaskan kalau kapasitor kan ada dua dua apa ya? Dua mode kan. Pengisian dan pengosongan. Nah, saat aku menjelaskan itu kan saat pengisian dia itu kan bertindak sebagai short circuit atau nyambung nih antara kabel atas dan kabel bawah nih contohnya. Dan saat full atau saat dia mengosongan dia itu bertindak sebagai open circuit atau enggak ada lah komponennya gitu. Nah, gue tunjukin. Oh ya, kalau mau ngikutin cara aku simulasi boleh saja. Tinggal buka Google kalian, lanjut ketik aja file start gitu. Terus klik yang atas sendiri. Nah, pada kali ini kan aku mau nunjukin nih karakteristik dari kapasitor. Namun di simulasi ini juga aku juga bakal nunjukin karakteristik dari komponen lainnya, yaitu transistor dan materi utama itu sendiri. Oke. Oh ya, untuk delete-nya atau select all, tinggal saja klik hold kiri di area hitam ini. Terus tarik aja sampai semua berwarna biru. Kalau udah, klik delete. Next. Nah, untuk eh, peletakan komponennya itu arahkan ke kalian ke apa itu namanya tab draw ini. Klik aja. Nah, untuk kapasitor itu biasanya di passive component, yaitu ini. Kan kapasitor polarized yang ini. Oke, lanjut. Cara meletakkan komponennya itu gampang sih. Klik klik kiri, klik tangan kiri bebas di mana aja di kotak kita ini. Ini. Nah, sesuaikan aja sih. Nah, kayak gini.
Untuk mindanya, arahkan kursor kalian ke komponennya sampai warna biru, lalu klik tangan kiri. Nah, kayak gitu mindanya. Oke, lanjut. Untuk resistor, sama seperti sebelumnya, cuman dia ini ada di luar. Oke, kayak gini. Lanjut, aku mau pakai switch biar kita tahu nih kapan dia ngisi dan kapan dia kosong. Terus apa yang terjadi saat dalam kedua mode tersebut? Bentar, di mana ya? Bentar, bentar, bentar. Switch, switch, switch. Mana switch, mana switch? Mana switch? Benar, benar. Oh, ini switch. Di passive component. Lalu yang ini, add switch. Klik aja. Nah, kayak gini nih. Lanjut, paralelkan dengan resistor di samping kanannya sebagai beban. Nah, kayak gini. Oke, ini sudah nih. Saatnya nyambungin semua komponen ini, yaitu dengan mengklik wire yang ada di sini, di draw dan add wire. Klik aja. Arahkan arahkan kursor kalian ke kaki komponennya, terus klik kiri dan tangan kayak gini nih. Oke, lanjut, sambungin semuanya. Oh, ini nggak perlu sambung ya. Ini nanti nyambungnya ke ground aja. Oke, bentar. Mana ya? Oh ya, untuk menambahkan sumber, eh, pilih pada tab source dan input, lalu pakai yang ya, voltage source yang satu terminal. Klik, nah, pakai di sini. Nah, tegangannya itu pakai 5 volt aja sih. Udah cukup 5 volt. Oh ya, untuk munculin tab tadi, nah, untuk munculin tab tadi itu klik dua kali, klik apa ya? Klik kiri lah dua kali ke komponen yang ingin dirubah nilainya. Kayak ini nih. Sudah tetek. Nah, kan. Oke. Oke. Lanjut ke groundnya. Kalau nggak ada ground kan harusnya nggak bisa keluar. Rangkainya nggak jalan. Rusak aja. Nah ini. Groundnya ada di tab source dan add ground. Oh, kebalik. Langsung aja sambung sini. Nah, untuk melihat kapan saat dia ngisi dan kapan saat dia apa itu kosong, arahkan cursor kalian ke kapasitornya, klik kanan, lalu view in new scope yang ini nih. Edit. Oke, nah kita kosongin dulu. Nah, awal-awal saat serangan ini tidak diberi sumber, kan dia kosong nih, nggak ada arus yang apa itu mengalir, yang ditandai dengan kuning-kuning ini, nggak ngalir kan. Terus tegangan di apa itu namanya di resistornya itu nggak ada, kosong nih. Nah, saat aku nyalain, stek, nah resistor ini mulai mengisi, ngisi, 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 ngisi. Nah, saat dia ngisi, dia itu apa itu namanya? Dia itu open circuit. Bisa ditandai dengan apa itu grafik kuning yang menurun secara terus-menerus hingga kosong saat komputer itu penuh. Sebelumnya aku juga nge-mention kalau saat kapasitor penuh, tegangan di kapasitor itu sama dengan tegangan di sumber kan. Contohnya nih, misal sumbernya 5 volt. Jika kapasitor itu penuh, maka tegangan di kapasitor otomatis juga 5 volt. Nah, cara lihatnya itu gimana sih kalau di simulasi ini itu gampang.
tinggal arahkan cursor kalian ke komponen kapasitornya. Nah, itu bisa dilihat di pojok kanan. Yang ini. Nah, yang ini nih. Yang ada tulisan kapasitor polaris, terus ada parameter lainnya seperti arus, PD, nilai dari kapasitansi, dan daya. Ya kan? Di grafik, kapasitor ini penuh, dan di dan saat kita lihat, tegangannya sama dengan sumber kan, sama-sama 5 volt, yang PD itu. Nah, terus, kapan sih saat dia ngosong? Nah, kapasitor itu mulai melakukan pengosongan muatan di dirinya, itu saat tidak ada sumber yang melewati kapasitornya. Kalau di sebelah sini ya, tinggal buka aja switchnya. Nah, yang mulai melakukan pengosongan nih. Nah, saat habis. Oh ya, dan lama waktu dia mengisi serta mengosongi, itu bergantung pada beban yang apa itu yang apa ya namanya ya, yang diparalel dengannya serta kombinasi hambatan yang ada di atasnya. Kombinasi juga ada bahaya sih. Nanti juga tahu sendiri. Sebelum lanjut ke komponen selanjutnya, mungkin ada pertanyaan tentang kapasitor ini. Ya, betul. Siapa itu namanya Mas Farda Bibi. Jika tidak ada komponen lain atau beban, maka tidak terjadi pengosongan gitu. Sebetulnya bisa apa itu mengosong secara cepat gitu. Yaitu dengan tidak memberi beban, langsung mengsortkan kaki positif dan negatifnya. Cara mensortkannya itu tinggal pertemukan aja dua kaki itu. Tapi itu bahaya banget. Bisa membuat kapasitor meledak. Dan aku tidak merekomendasikannya. Kalau kapasitornya segede gaban ya hancur sudah. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas transistor. Oke, sebetulnya karakteristik transistor ini ada dua, yaitu saklar dan penguat. Atau kalau di bahasa apa ya, bahasa lainnya itu tiga daerah kerja lah, yaitu daerah saturasi, daerah aktif, dan daerah cut off. Namun aku di sini nggak akan membahas semuanya, soalnya bakal panjang. Apalagi yang daerah aktif. Soalnya transistor itu sebagai penguat di daerah itu. Oke, lanjut. Nah, kapan sih transistor itu dalam kondisi saturasi ataupun cut off? Nah, transistor itu ada dalam kedua kondisi tersebut saat tegangan pada kaki basis dan emitornya bernilai di atas 0,7 dan cut off saat tegangan kaki basis dan emitornya bernilai di bawah 0,6 volt. Oke. Nah, bagaimana Kak jika selisih kedua kaki tersebut itu di antaranya 0,6 dan 0,7? Itu dia akan masuk sebagai apa itu daerah penguat. Nah, daerah penguat ini kalau semisal nih kamu ingin eh, membuat transistor ini ke daerah penguat, dia itu ada banyak parameter yang harus diperhitungkan. Seperti arus yang masuk pada kolektor, terus apa itu namanya? Tegangan yang akan masuk ke basis dan selisih tegangan antara kaki basis dan kaki emitor. Dan selisih tegangan antara basis dan kolektor. Wah, ada banyak banget sih. Sampai males aku nyebutinnya anjir. Oh ya, transistor itu juga ada banyak jenis loh. Kayak apa itu? BJT, MOSFET, NMOSFET, JMOSFET, dan lainnya. Nah, aku di sini tuh bakal ngebahas yang tipe BJT aja. Tipe tipe BJT ini juga dibagi dibagi lagi nih dalam dua jenis, yaitu NPN dan PNP. Oh ya, di sini kan nggak ada nih gambarnya. Aku tunjukin lagi. Benar, benar, benar. Transistor BJT. BJT. Oke. Nah, seperti ini. Transistor BJT itu. Bisa dilihat kan? Normalnya bentuknya itu kayak gini.
Nggak normal sih, kebanyakan sih. Kan rata-rata juga bentuknya itu kayak ini. Serta jenis yang aku maksud itu ada dua, yaitu NPN dan PNP. Untuk bedanya tersendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Karena aku juga jarang pakai yang PNP. Kebanyakan sih pakai NPN. Terus untuk perbedaan simbolnya sih nggak terlalu jauh beda. NPN itu simbolnya itu anggap aja di emitternya itu di bawah, terus ada arah panah yang keluar kayak gini. Nah, ini NPN. Kalau PNP itu emitternya di atas dan arah panahnya itu masuk gitu. Oke, lanjut. Nah, selan- oh ya, saklar, sorry, transistor sebagai saklar. Jadi saat tegangannya 0,7 dia akan nyala dan mengalirkan arus gitu kan. Dan saat tegangannya 0 atau di bawah 0,6 dia kan nggak akan ngalirin arus gitu. Nah, gue tunjukin. Kembali lagi ke Falstad. Anjir. Sorry, sorry. Oh ya, letak komponen. Oh ya, aku sampai lupa apa itu eh apa itu nyampein kalau transistor ini termasuk komponen aktif ya. Kayak tiristor. Tiristor itu kayak dioda, SCR, terus diag, triag, itu juga komponen aktif. Oh iya, sampai lupa aku. Bedanya komponen aktif sama komponen pasif itu apa sih, Kak? Gampang sebetulnya. Anggap aja komponen aktif itu dia itu butuh trigger dahulu gitu. Dan saat sumbernya mati, dia itu tidak benar-benar mati. Kayak dioda. Dioda kan oke lah ya, dia bisa ngalir arus. Tapi kalau tegangan dadanya tidak sesuai dengan spesifikasi dari dioda itu, dia itu nggak akan ngalir arus gitu. Contoh lagi itu transistor. Transistor ini komponen aktif, soalnya dia itu butuh trigger di kaki base-nya. Kalau nggak ada trigger, dia kan nggak nyala, nggak akan ngalir arus gitu. Banyak sebetulnya komponen aktif itu, berbagai macam karakteristik dan berbagai macam jenis-jenis. Silakan dicari sekali sendiri. Lanjut ke transistor. Pakai yang NPN ya, yang ini. Klik aja, kan kayak tadi. Nah, kayak gini nih. Bebas mau kemana aja. Lanjut, beri lampu di sini. Di kaki kalau kita punya. Mana ya? Lampu. Oh, lampu. Oh ini, out, langsung add LED di atasnya. Balik. Hapus dulu nggak sih? Output and labels, LED. Oke. Sebagai itu harus resistor. Oke. Terus sambungin semua kaki komponen. Shortcut buat kabel itu tekan W ya. Nah, kayak gini. Nah, oke. Lanjut beri sumber. Oh ya, kita di sini pakai dua sumber ya. Sumber pertama itu akan mensuplai apa itu sisi LID-nya. Dan sumber kedua itu kita buat bukti ini. Kapan transistor ini betul-betul nyala. Gitu. Lanjut ke input and source. Lalu input and source pakai yang satu terminal. Satu tas atas dan satu dari sini. Jangan lupa kasih ground. Hanya itu ada di mana ya? Ground. Input and source at ground. Oke, balik. Oke, wait.
Oh ya, nah ini tuh nol dulu. Sorry, kok sampai O. Hapus nol. Enter kan. Nah kan mati kan. Nah aku kan bilang kalau transistor masuk ke dalam kondisi apa itu namanya saturasi, yaitu kaki base-nya itu harus diberi 0,7 kan. Ganti aja tekan sini 0,7. 0,7. Nah, nyala. Nyala kan? Ini. Terus gimana sih Kak kalau di bawah 0,6? Itu kondisi cutoff. Sebetulnya masih menyala, cuman dia itu tidak maksimal. Beri contoh. Nah, redup banget kan? Idealnya itu harusnya di bawah 0,6 itu harus mati. Mungkin ini simulasi ya. Anggap aja eh apa ya? Susah lah buat dia kondisi ideal. Lanjut, kita step terus sampai nol. Nah, 0,5 dia sudah mati. Oke, ini pertanyaan bagus sih. Bagaimana jika bahan bakunya germanium? Nah, transistor itu sejauh yang aku tahu, dia itu ada dua bahan, yaitu silikon dan germanium. Kalau germanium itu biasanya eh, saturasinya itu di angka 0,3 kalau nggak 0,2 gitu. Aku agak lupa sih. Tapi yang biasanya sering banget dipakai itu yang silikon. Jadi germanium pasti agak mahal kan, soalnya lebih sensitif. Itu. Pertanyaan menarik banget. Siapa Mas Habibie? 0,7. Oke, dia mulai mengalihkan arus. Oh ya Kak, bagaimana jika dikasih 5 volt? Aman aja. Kalau dia sebenarnya dia aman. Tidak terjadi apa-apa. Soalnya kan udah di atas kondisi yang apa itu? Di atas kondisi karakteristiknya kan. Makanya dia aman. Dia nggak meledas kok. Oke. Sebelum lanjut ke pembahasan rangkaiannya, mungkin ada yang mau ditanyakan soal transistor ini. Ada apa enggak nih transistor? Langsung tanya aja Kak, udah gak sabar. Oke. Santai, santai. Kalem, kalem. Jangan break dulu. Masih ada satu materi lagi. Nah, selanjutnya aku akan masuk ke materi utama. Dan materi ini akan apa ya? Akan digunakan sebagai sesi simulasi, sesi skematik, dan sesi boarding. Nah, apa sih materi yang dimaksud itu? Materinya adalah astable multivibrator. Sebelum itu, apa sih multivibrator itu? Nah, multivibrator itu adalah sebuah rangkaian yang menghasilkan apa itu dua kondisi, yaitu nyala dan mati. Serta apa itu namanya keluarannya itu berbentuk non sinusoidal. Yang artinya dia itu tidak bergelombang gitu, tapi berbentuk seperti gigi hiu atau sawtooth lah, atau gergaji bebas kalau nyebutnya apa. Dan satunya lagi itu gelombang kotak. Nah, multivibrator ini itu ada tiga jenis, yaitu astable, monostable, dan bistable. Oke. Nah, yang aku bakal pakai di sini adalah astable. Nah, astable ini adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua kondisi. Ya, tentulah karakteristiknya multivibrator gitu. Yaitu nyala dan mati secara bergantian dalam dalam rentang waktu tertentu. Jadi dia itu kayak continue gitu. Tek, tek, tek. Dia itu continue ya. Tuh, gitu, continue. Sedangkan dua komponen lainnya itu kayak monostable. Dia itu mirip seperti ini,
dia itu memiliki kondisi juga, nyala dan mati. Cuma ya, dia itu satu trigger, terus dia itu langsung mati. Contoh, kayak kondisi awalnya dia itu nol. Jika diberi trigger, rangkaian yaitu monostable itu dia akan satu, cetek, satu gitu kan. Terus kalau kita lepas triggernya, dia akan mati. Nah, itu monostable. Nah, kalau bistable, rangkaiannya itu kayak eh, sama sih seperti monostable. Bedanya, dia itu pakai dua trigger. Satu trigger untuk matikan, dan satu trigger untuk menyalakan. Itu. Next. Nah, bagaimana sih cara kerja rangkaian astable multivibrator itu? Oke. Sebetulnya ini agak sulit ya jelasinnya. Soalnya kalau nggak praktik itu nggak enak. Langsung aja praktik, guys. Kembali lagi ke WhatsApp. Oh ya, untuk rangkaiannya bisa di SS dulu sih. Nah, kita akan memakai rangkaian yang ini, yang ada pada sisi kiri ini. Kalau udah di SS atau udah dihafalin, bebas. Ketik satu ya. Oke, lanjut ke simulasinya. Kelihatannya udah banyak yang SS nih. Balik lagi ke aja. Oke, balik lagi ke web simulasi tadi, yaitu full step. Hapus semuanya dulu, delete. Oke, rangkai seperti rangkaian yang aku beri tadi. Resistor, sorry, 4 resistor, 4 resistor, 2 kapasitor yang disilangkan. Wih, 2 kapasitor pakai yang polar disilangkan. Terus lampu buat indikasi, biar lebih asik kalau dikasih lampu itu. Oke, lanjut. Terus transistor pakai yang NPN, jangan sampai kebalik. Oke, sudah. Ganti nilai kapasitor keluar kanan dan kiri, ganti menjadi 330 ohm, 330 ohm. Terus eh, sambungkan semuanya ke wire, klik sini, klik, klik, klik. Hmm. Oke, sambungin semuanya. Terus ini nih yang krusial nih, harus disilangkan ya. Soalnya aku bakal ngejelasin. Kenapa sih kok disilang itu? Beri spare sedikit buat kaki groundnya. Sini harus tengah. Oke. Mas Izas, nggak apa-apa. Kotak atau seperti spring ini bebas kok. Kotak itu nggak salah simbol dari Eropa. Dan kalau spring itu simbol dari USA. Nggak ada bedanya. Dan sama-sama transistor juga. Eh, benar gitu.
Oh ya, add ground, jangan lupa. Taruh bawah. Wah, nggak cukup nih. Coba dulu. Buat di luarnya aja dulu. Oh ya, semua kelihatan kan? Apa itu rangkaian transistor, rangkaiannya? Kalau nggak kelihatan, bilang aja. Kelihatan nggak? Oke, mantap. Lanjut, benar. Kasih source. Pakai yang voltage source, jangan AC. Soalnya ini rangkaian DC. Taruh sini, supaya 5 volt udah cukup. Nah, oke. Gue beri waktu buat ngerangkainya. Kalau udah, ketik satu. Hmm. Oh ya, mungkin ada yang mau ditanyakan soal materi-materi sebelumnya atau soal rangkaian ini nih, boleh juga. Bebas tanya apa aja. Yang penting jangan keluar dari topik ya. Oke, jika udah semua, aku lanjut ngesimulasiin dan ngejelasin gimana rangkaian ini bekerja. Tekan aja kan? Tek. Nah, loh kak, kok nggak nge-switching? Waduh, gimana nih? Ganti aja ini ke 10K. Tek. Uli Tabim, Uli Tabim. Itu kan sebab pan alegri. Agawa, kamu sering ngeliat sih, sistem lah alegri. Ini jadi Ini teman-teman, inilah. mohon So, dilanjut ya. itu apa kita? Oke, lanjut. Nah, aku tadi terakhir ngebahas, oh ya, bagaimana sih cara rangkaian multi, apa itu namanya, astable multi vibrator ini bekerja? Secara sederhananya ya, rangkaian itu bekerja dengan mau ngemanfaatin kedua kapasitor ini, dua resistor ini, dan transistor ini. Oke, jadi kayak eh, kapasitor dan resistor yang ada di sisi kiri itu akan mengendalikan transistor di sisi kanan. Dan sebaliknya, kapasitor dan resistor yang ada di sisi kanan akan mengendalikan transistor yang di sisi kiri. Jadi kayak sih benar. Hmm. Jadi kayak saat ngecharging, nah saat kapasitor ini ngecharging, transistor ini nyala. Dan saat discharging, itu kapasitor yang sebelah kanan itu nyala. Nah, proses ini tuh bergantian terus-menerus hingga hingga kapan matinya? Saat sumbernya nggak ada. Gitu. Terus rangkaian ini juga bisa digunakan sebagai rangkaian pembangkit apa itu namanya sinyal PWM atau pulse width
modulation. Mau lihat mana sih bentuk gelombangnya? Kok kok nggak kotak kan? Soalnya kan biasanya apa itu sinyal PWM itu kan kotak kan. Nah, bentuk sinyalnya itu bisa dilihat pada output di kedua lampu ini. Cek aja, klik kanan, lalu view in new scope. Nah kan, oke, dia ini mati, nyala. Oke, dia nyala, nyala terus, langsung mati kan? Bisa dilihat pada garis hijau. Dan rangkaian ini juga mempunyai dua output, output sisi kanan dan sisi kiri. Dan itu kalian bebas mau pakai output yang mana, pakai salah satunya kah, keduanya kah, atau jika digabungkan, bebas lah. Aku cuman nggak tahu sih efeknya kalau ngegabungin dua ini itu apa, gitu. Oke lanjut. Nah, sebelumnya kan aku nge-mention kalau ini kan sinyal PWM. Nah, otomatis itu dia itu bisa kan diatur. Nah, di rangkaian ini kita juga bisa mengaturnya, yaitu dengan menambahkan eh, resistor variabel di yang dirangkai seri dengan kedua resistor ini. Contoh nih ya, kita stop dulu. Flash, flash, hapus semuanya. Mana ya? Passive komponen, lalu ke potensiometer. Tarik, oke, mantap. Sambungin keduanya kayak gini, mantap. Terus pakai ini tuh di luka aja, luka enter. Biar kita tahu hasilnya. Kecilin ini di angka berapa ya nak ya? 5K aja, 5K, 5K. Oke, dikirakan. Oke, nah kita tunggu hasilnya. Nah, ini kan agak lama nih. Misal kita ingin apa itu menambah durasinya, cariin aja nilai kapasitor ini, max contohnya, luka. Nah, sangat lama bukan? Dianya, dianya alamatnya sangat lama sekali. Nah, bagaimana kalau kita tadi? Nah, maka apa itu eh di sisi kanan, sorry, di sisi kiri itu akan lebih cepat nyala matinya ketimbang yang sisi kanan. Kayak nggak simetris gitu. Ini kan, set. Nah, nah lebih cepat kan? Jangan yang kanan itu lebih lama. Boleh nggak sih mas kita pakai kayak nggak simetris gini? Boleh-boleh aja. Tergantung mengaplikasikanmu kemana. Gitu. Oke, udah selesai nih apa itu simulasi rangkaiannya. Selanjutnya aku akan eh, ngajarin kalian tentang buat skematik dan desain board buat rangkaian ini tuh gimana. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan soal rangkaian ini. Sambil buka tiket ya tentunya. Oke,
Nggak ada yang tanya nih. Masih nggak paham. Oke, ada pertanyaan nih dari Mas Habibi. Masih nggak paham, Mas, kapan kapasitor itu discharge? Dan saat discharge itu harusnya dibuang kemana? Nah, ini nih. Simpelnya, kapasitor itu discharge saat tidak ada arus sumber yang lewat ke kapasitor itu. Itu saat dia discharge. Dan saat discharge itu harusnya dibuang kemana? Nah, saat discharge harusnya itu dibuang ke beban ya, ke beban. Jadi kayak dua gitu, sebagai sumber apa ya, sumber pengganti, sebagai baterai pengganti, meskipun nggak bisa dipakai menjadi baterai kapasitor itu. Gitu. Apakah terjawab? Ya, betul. Berarti start LD. Betul. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke skematik dan desain boardnya. Nah, awalan berkriket, kita kan disusun seperti ini. Pertama-tama itu masuk ke file ini, terus klik yang new project. Nah, letaknya di sisi kiri atas, di bawahnya simbol KI nih, key, anjir Mizu. Oke, lanjut. Terus klik new project. Nah, new project. Uh, terus bebas lah namamu apa. Misal nih, biji satu. Terus klik save. Oke, setelah muncul seperti ini, eh, pertama-tama kita buat skematiknya dulu. Di tab ini, biji1.kikat.sch. Klik dua kali. Oke, disuguhkan apa itu halaman kosong gini nih. Bentar, aku agak lupa rangkanya gimana. Tet, tet, tet. Oke, gini. Oh ya, oke lanjut. Nah, cara kita mencari komponen itu eh arahkan pandangan kalian nih atau kursor ke tab kanan ini. Ini loh, bentuk yang segitiga ini. Place symbol. Tunggu sebentar. Tunggu, tunggu, tunggu aja. Lama juga ya nunggunya. Nggak enak. Kayak menunggu kepastian ya. Oke, udah kebuka nih tabnya nih. Lanjut. Oh ya, pertama-tama apa ya? Benar-benar. Lupa, lupa. Oh ya, restor dulu 4 kali. Klik aja resistor. Nah, sebenarnya kan ada yang tanya nih, Mas, resistorku bentuk kotak. Ya, nggak masalah. Emang ada dua simbol sini. Nah, yang ini simbol dari apa itu namanya region Europe dan yang kayak begini itu simbol dari region US. Bebas lah kalian pakai pakai yang mana. Seenaknya. Soalnya sama kan. Apa bedanya resistor? Aku sih biasanya pakai yang ini, estetik soalnya. Arahkan bebas ke sini. Terus klik kiri. Cetek. Nah, kayak gitu. SC dulu. Nah, albumnya kelihatan nggak sih ini komponennya? Kalau nggak kelihatan, klik satu. Mau ku zoom. Sekarang sih nggak kelihatan, Dio. Cuma ya, wis.
Oke, lanjut. Nah, eh rangkaiannya kan butuh 4 resistor nih. Tapi aku nggak mau buka itu lagi soalnya lama cuy. Copy aja nih. Tinggal klik kiri bentuk apa itu badan komponennya, terus Ctrl C aja. Ctrl C. Ngepasnya Ctrl V. Gampang banget kan? Lakukan sampai 4 kali ya. Kayak rangkaian sebelumnya. Oke, kalau udah 4, selanjutnya kita mau pakai kapasitor. Seperti biasa atau seperti sebelumnya. Buka yang ini, simbol yang pada tab kanan, bentuk segitiga ini. Terus klik C aja. Nah, C ini juga punya dua, apa ya, dua simbol juga sih. Satu dari region Europe, satu dari US. Bebas kalian pakai yang mana aja. Kalau aku sih pakai yang Europe. Yang ini nih, Polaris ya. Ini, klik 2 kali. Oke. Oh ya, untuk merotasinya, ngerotasi komponen ini, itu klik R pada keyboard kalian. Kayak gini. Ya kan? Pasin seperti skema yang disimulasikan. Klik, lanjut, arahkan, birukan, copy, paste, putar. Oke, selanjutnya dari transistor. Nah, pemilihan komponen aktif seperti transistor, SCR, dioda atau apapun komponen aktif lainnya itu apa ya? Risky sih itu ya, tricky. Soalnya kan, misal nih, board ini mau kita cetak, terus mau direlasikan lah, itu takutnya kita nggak sama. Jadi, untuk pemilihan skematiknya itu ada 2 cara sebetulnya, yaitu langsung ke tipenya. Contoh kayak transistor yang aku pakai di sini adalah BC547, atau ke jenisnya, atau lebih ke general gitu lah. Kayak contohnya kayak 547 kan NPN. NPN. Nah, general kayak gini. Ada 2 cara. Cuman aku rekomendasinya itu pakai yang yang pertama. Langsung ketik tipe spesifiknya itu gimana. Soalnya enak. Soalnya langsung apa ya? Ngarah gitu, ngarah ke bentuk komponen aslinya. Itu. BC547. Klik ini 2 kali atau oke. Oke. Terus copy, copy, Ctrl V, rotate. Oke, pasin. Oke. Lanjut ambil apa itu lampunya, LED-nya. Klik aja LED. Klik 2 kali. Nah, terus birukan, copy, paste. Oke, sebelum lanjut ke wiring, apa ya? Ada yang ketinggalan nggak nih? Soal pengambilan komponennya. Kalau ada yang ketinggalan, chat aja. Atau apa ya? On mic juga nggak masalah sih. Oke, kelihatannya nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, aku lanjut. Nah, saatnya ke tahap wiring. Gimana sih cara nyambunginnya? Gampang banget. Arahkan cursor kalian ke salah satu kaki komponen kayak gini. Sampai muncul tanda hijau garis apa itu vertikal apa horizontal. Kayak gitulah. Nah, terus klik aja, klik kiri. Lalu arahkan mau kemana. Nah, wiring ini sesuaikan dengan
rangkaian simulasi yang aku kasih. Yang ini nih. Ini tuh nggak perlu sebenarnya. Nah, tak revisinya dulu. Oke. Nah, kayak gini. Bentuk kayak gini ya. Jangan lupa. Lanjut, kita wiring. Tik, 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 tik. Ring mirip seperti skematik. Klik di kaki komponen. Oh, ini kebalik, ini kebalik. Maaf, maaf. Butuh mirror. Oh ya, untuk nampilin tab kayak gini, itu birukan komponen dahulu dengan cara klik kiri pada badan komponen, lalu klik kanan. Nah, sampai muncul seperti ini. Terus aku mau nge-mirror sih. Jadi kita pakai yang transfer selection dan Kelly. Oke, lanjut kita wiring. Ini ke sini. Bentar, beres bentuk Nazi. Wiring semua. Sambungin. Ini juga sambungin. Oh ya, aku lupa belum ngasih sumber. Kembali lagi ke tab pemilihan komponen. Lalu buat apa itu namanya tempat sumber itu mau dimasukkan. Pakai aja konektor kon 1 kali 2. Yang ini. Kon 001x02 underscore pin. Klik 2 kali. Oke. Terus tandai 2 pin ini itu sebagai input input tegangan dengan cara eh, beri simbol 5 volt dan ground, yaitu dengan cara klik ini simbol yang ini, plus power simbol. Klik. Lalu klik aja GND gitu. Oke, oke. GND. Oke, ini tempatkan. Kembali lagi ke tab tadi yang ini plus power symbol. Klik. Lalu 5V. Sebagai penanda kalau ini tuh apa ya? Penanda kalau ini tuh sumber gitu. Oke. Beri penanda juga di rangkaiannya, enggak di bagian tempatnya si sumber. Klik copy paste. Oke. Sambungin. Tek selesai. Oke. Udah selesai nih gambar rangkaiannya. Sebelum lanjut ke next step, apakah ada yang ketinggalan? Chat aja atau kalau enggak bilang kalau ketinggalan. Gimana? Ada yang ketinggalan nggak nih? Nggak mau ngulang loh ya kalau yang ketinggalan. Kalau bingung, tanyain aja, nggak apa-apa.
Oke, aku anggap udah selesai semua ya. Lanjut next step. Nah, step selanjutnya itu kita beri apa itu namanya footprint pada setiap komponennya. Nah, footprint ini tuh kerjanya sebagai apa sih? Nah, footprint ini itu bentuk dari komponen yang kita pakai yang hampir mirip lah dengan aslinya. Jadi kayak resistor bentuknya kotak nih, kita pilih kotak. Ya bentuknya bakal kotak di aslinya. Jadi kayak bentuk menyerupai aktualnya atau realnya gitu. Nah, seperti yang aku jelasin sebelumnya, apa itu namanya footprint ini tuh paling sering disesuaikan dengan komponen pasif kayak kapasitor, induktor, dan transistor gitu. Atau konektor ini juga itu paling sering banget disesuaikan. Soalnya kan banyak menurut jenisnya. Kalau komponen pasif kan aktif, sorry kayak transistor ini kan juga banyak. Namun seperti yang aku bilang sebelumnya, itu aku lebih ngerekomendasiin langsung nembak saja ke tipenya apa. Ya, enak gitu. Nggak, nggak ngawang apa yang akan dipakai. Itu. Oke, lanjut. Nah, cara milih footprintnya itu, arahkan kursor kalian ke body komponen, klik 2 kali, klik kiri 2 kali, hingga muncul kayak tab ini. Nah, tab ini nih. Lalu, klik aja ke tab footprint, lalu klik yang ini, yang seperti buku ini. Klik kiri. Tunggu sampai muncul seperti tab seperti ini. Nah, jika sudah muncul window seperti ini, lanjut ke pemilihan footprint. Nah, jangan lupa footprintnya itu sesuaiin sama komponen yang akan dipakai. Kayak kalau resistor ya resistor, kapasitor ya kapasitor, konektor ya konektor, gitu. Lanjut, aku kan pakai kapasitor. Sorry, resistor. Nah, seperti yang kalian lihat, resistor di sini tuh simbolnya itu banyak banget. Ada yang kayak yang merah-merah doang kayak gini nih, atau biasa kita sebut sebagai SMD, atau juga yang ada lubangnya kayak gini, yang tanya ada lubangnya, itu threshold namanya. Terus apa bedanya SMD sama threshold? Simple sih, threshold ada kaki, SMD nggak ada kaki, gitu doang sih bedanya. Nggak ada yang spesial. Cuma bedanya ada kaki sama nggak ada kaki gitu. Nah, aku di sini tuh bakal pakai resistor yang ada kakinya, yang threshold, yang kayak aksial ini nih. Nah, tapi kalau kalian mau pakai yang SMD juga nggak apa-apa, nggak masalah kok. Sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Oke, nah, aku kan mau pakai resistor yang 0,5 watt nih, yang agak besaran, tapi nggak usah keras banget, pakai yang 0,5 watt aja. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Soalnya ini udah ada informasi lengkap tentang ini resistor apa, kayak eh, panjang lebarnya dan ukurannya 0,5 watt atau 1/4 watt kayak gini. Gitu. Aku mau pakai yang 0,5 watt yang tadi itu. Nah, ini 0,5 watt kan, tapi nggak ada baterainya. Aku mau yang ada baterainya, yang kayak gini. Oke, kita akan pakai yang ini aja. Klik 2 kali atau klik OK, udah muncul. Terus klik OK. Nah, nah, kita bisa nentuk. Oke, ada pertanyaan ini dari Mas Farid Habibi. Kita bisa nentuin watt pada resistor itu dilihat dari apanya, Mas? Ada 2 cara. Eh, dari apa itu namanya ukuran yang kita inginkan atau dari beban yang kita pakai. Contoh nih, kalau kita bebannya 10 ampere, kan kita nggak mungkin pakai resistor 0,5 watt. Soalnya kan apa ya kecil banget kan 0,5 watt itu. Terus atau dari ukuran yang kita pakai itu nyesuaiin sama board yang akan kita gunakan. Contoh, aku mau eh, pakai yang compact banget nih, yang cuma 4 cm kali 4 cm gitu. Nah, itu kita bisa pakai yang 1/4 watt, soalnya kan kecil banget.
atau pakai setengah watt. Tapi lebih banyak sih kayak gitu sih nentuin wattnya. Jadi sesuaiin apa yang kita butuhkan gitu. Oke lanjut. Nah, ini kan ada banyak resistor nih. Kalau kita cari salah satu kan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih. Lama waktunya. Tinggal copy aja kode tadi. Kayak klik 2 kali gini. Ya. Apa itu namanya? Highlight semua ini. Kalau nggak ke highlight semua itu dia bakal error gitu. Terus konversi aja. Oke. Aku terus copy paste di komponen yang serupa. Jangan yang nggak serupa. Oke. Lanjut ke semua komponen. Oke. Terus cara ngerubah nilainya yang R ini itu klik 2 kali aja di bagian R ini. Tek tek hingga muncul kayak gini. Lalu ganti backspace atau delete ke 330. Soalnya kan keluar. Yang ini pakai yang eh, apa tadi ya? 5K kalau itu. Nah, oh ya 5K. Pakai yang 5K. Oke, lanjut. Ini pakai yang 5K. 5K. Oke. Lanjut. Sorry, ini 330 ini. 330. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kita pakai kapasitor yang apa. Klik 2 kali pakai kapasitornya, lalu klik ini. Terus pakai kapasitor. C aja juga bisa. Nah, kapasitor ini juga mirip seperti sebelumnya. Sorry. Ada 2 tipe, assembly sama through. Cuman aku di sini pakai yang through aja. Pakai yang mana ya kapasitornya? Antalum. Benar ya. Oke, kita pakai yang aksial. Nah, pakai yang kecil, sorry. Nah, pakai yang ini nih. Yang diameternya 4 sama height-nya berapa ya enaknya? Yang 7 mili. Nah, sebetulnya pemilihan kapasitor ini juga sama seperti resistor tadi. Tapi nggak enaknya milih kapasitor di sini tuh kita nggak tahu ini ukuran berapa. Jangan kan bisa beda gitu. Jadi nggak akan ku jelasin lebih lanjut soalnya bingung gitu. Gimana cara ngirangnya katanya. Oke, kita pakai yang diameternya 5 mili aja. Klik 2 kali. Highlight ini semua. Tinggal copy. Oke. Paste di sini. Oke. Terus ganti nilainya. Klik 2 kali pada nama nama yang di bawah simbol ini. Ganti ke 10 UF. Nano apa UF? Oh, U. Micro kali. Lanjut 10. Lanjut ke LID. 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 Kita pakai yang whole sama seperti sebelumnya. Kita pakai yang diameter 5 mili. Nah, yang ini. Diameter 5 mili. Klik OK aja. Oke. Highlight semua. Copy. Keluar dari sini. Dan paste di LID sini. Oke. Lanjut buat konektornya. Nah, konektornya ini itu bebas kita pakai apa? Pakai yang pin header atau pakai yang terminal. Namun aku di sini tuh lebih prefer ke yang terminal. Terminal block namanya itu. Oh ya, aku lupa nyampein. Kalau kalian nggak yakin nih gimana bentukan
realnya, kita itu bisa lihat 3D-nya dengan cara klik yang ini, yang bentuk kapasitor yang ada di bawah, sampingnya simbol IC. Nah, yang ini, klik aja. Nah, tapi di sini tuh nggak semua komponen itu ada 3D-nya. Jadi kayak beberapa doang gitu. Antara emang nggak kelot, kalau nggak ya emang nggak ada gitu. Oke, lanjut. Sih. Astagfirullah. Salah. Maaf. Kita pakai yang terminal block punyanya si Phoenix. Yang ini nih. Kalau 3D-nya itu kayak gini. Nah, bentuk ini kan yang paling paling sering kita temuin di pasaran. Jadi kita bakal pakai yang ini aja. Nyesuaiin sama pasaran juga lah ya. Oke, oke. Oke, sudah keisi semua nih kan. Bisa dicek satu-satu kayak ini. Udah ada. Terus F2 juga udah ada. F3 juga ada. F4 juga ada. Terus C1 udah ada. C2 juga ada. C1 ada. C1 kita lihat. Oke, udah ada. Ini otomatis sih, soalnya udah spesifik banget. Ini udah ada di 2. Terus Q2 udah ada. Terus konektor, oke udah. Oke, sebelum lanjut, eh, mungkin ada yang ketinggalan. Bisa chat di kolom komentar atau ngomong juga boleh. Yang terminal, Kak. Oke, kulangin ya buat foto yang terminal. Arahkan kursor dari kalian ke monitor ini, klik 2 kali, lalu yang ini pakai yang ini nih, terminal Phoenix. Eh, Nah, khusus dulu nih. Ini terminal lock. Oke, kalau di enter itu kan ada banyak nih. Nah, scroll aja ke bawah sampai ada tulisan PH di ini ya, atau Phoenix. Scroll terus ke bawah. Nah, yang ini nih. Bukan, bukan. Sorry, sorry. Oh, yang ini bro. Ini yang Phoenix. Pakai yang ini. Terminal Block Phoenix. Scroll aja ke bawah sampai muncul terminal Block Phoenix kayak gini. Lalu pilih yang 1 kali 2. Kayak gini. Kalau udah, oke aja. Oke. Sudah. Oke, jika udah selesai, eh jangan lupa save dulu ya. Apa itu shortcut Ctrl S atau kalau enggak klik yang ini. Oke, selesai di save. Habis ini kita lanjut ke desain boxnya gimana. Oke, kita lanjut ke desain boxnya. Untuk lanjut ke desain board, kita klik yang ini. Warna hijau yang berada di apa itu atas sini, switch to PCB editor. Atau kalau enggak ya tekan ke tools gini, tools, terus pilih yang ini, switch to PCB editor. Bebas, 2 cara loh ya. Pakai tools atau langsung klik yang ini, yang hijau ini.
hijau terus ada corak kuning itu. Jangan tuh. Terus, oke tunggu sebentar. Closing. Nah, kosong nih. Mana mas komponennya? Santai, santai. Nah, untuk mindahin komponen dari skematik ke PCB itu klik yang ini, update PCB from schematics. Atau kalau enggak ya ke tab tools, lalu tekan yang ini. Nah, klik aja. Nah, nah, di sini tuh surveinya itu bakal ngecek ini ada yang salah apa enggak di sisi ini. Kalau ada yang salah, dia itu bakal nampilin error kayak gini. Atau kalau ada yang apa ya, kayak yang nggak kepake, kaki yang kepake atau kaki yang ngambang gitu, itu bakal muncul warnings. Tapi berhubung di sini udah benar rangkaiannya, jadi kita tinggal klik update PCB aja. Oke, nah, terus klik close. Nah, muncul nih rangkaiannya. Sorry, komponennya. Zoom dengan cara scroll mouse kalian ke dalam kayak gini. Oh ya, kalau nggak pakai mouse, kalau pakai touchpad nih, tinggal dua jari kalian apa itu kayak gini, benar-benar kayak gini ke touchpadnya. Nah, oke lanjut, pindahin dulu. Nah, ini kan apa ya? Apa itu namanya? Ini kan kayak smooth banget nih pindahnya nih. Tapi kalau apa ya? Gimana? Kan smooth banget nih pindahnya nih. Kalau ingin agak seret, tinggal ganti yang ini aja, gridnya. Pakai yang 0,1 sesuaiin sama kebutuhan kalian juga sih sebenarnya. Nah, agak seret nih ya kan. Cuma yang tadi. Oke, lanjut. Terus, wah, gimana tadi, Mas? Cara yang nge-input komponennya. Kecepatan, Mas. Oke, aku ulang. Cara nge-input komponennya. Benar. Ini aku hapus dulu semuanya. Delete. Ini tuh ada di sini. Nah, ini loh. Update PCB from schematics. Atau kalau enggak ya ke tab tools. Langsung ke klik yang ini. Nah, ada software juga nih, F8. Tekan aja. Terus update PCB. Kalau udah gini nih, langsung close. Nah, muncul nih. Gimana? Udah bisa belum nampilinnya? Udah mas, makasih. Oke, lanjut. Nah, desain ini itu sebenarnya menurut kreativitas masing-masing sih. Menurut keyakinan masing-masing. Mau dipakai kayak bentuk kotak lah, bundar lah. Atau bentuk yang aneh-aneh yang ribet juga nggak masalah sih. Tapi untuk di sini ikutin aku dulu. Oke. Aku sih mau bentuk yang simple ya. Nah, cara pemilihan komponennya itu klik body komponen, terus hold aja bodinya kayak gini nih. Nah, oh ya, kalian kan notice nih ada garis kecil dan kakinya, garis kecil warna biru. Ini tandanya itu komponennya itu apa itu kakinya itu harus tersambung gitu satu sama lain. Kayak ini satu-satu ini kan harus nyambung. Terus dua kemana ini? Dua ke dua kapasitor itu juga harus nyambung gitu. Jadi emang agak apa ya ngeribetin sih ini. Oke lanjut. Eh, bisa aja sebebas kalian. Tapi kalau nggak mau ketinggalan sih, ikutin aku dulu ya. Nah, awal-awal sih emang harus gini ya, harus ditata. Biar biar rapi, biar cantik gitu kalau dilihat. Indah banget.
Bisa. Oh ya, untuk ngerotet komponen ini itu sama seperti di skemanya, tinggal klik R aja di keyboard kalian. Nah, kayak gini. Oke, ini yang besar. Saya dulu arahkan. Sebetulnya ada garis ini tuh enggak sih? Bisa kita ngebayangin gitu, jalurnya bakal lewat mana. Kayak ini contohnya. Oh, ini jalurnya bakal ke sini nih. Bakal nyambung sini. Ini juga bakal nyambung ke sini. Itu enak. Tapi minusnya kalau ada komponennya itu banyak, ya itu bakal belibet gitu. Aduh, ampun dah kalau belibet. Oke, kita lanjut. Lanjut. Benar. Ini kebalik ini. Nah, pakai yang kayak gini aja. Oke. Oke, udah. Nah, tahap selanjutnya kita itu bakal nge-wiring semua komponen ini. Gimana caranya? Pertama, kita apa ya? Nentuin lebarnya dahulu dengan cara di tab ini. Track use necklace width, terus klik edit. Terus klik tambah yang ini. Nah, lebarnya itu pakai berapa sih Mas biasanya? Itu tergantung dari kalian ya. Kalau aku sih biasanya pakai yang 0,8. Terus cara nentuin gimana kita bakal pakai lebar dari jalurnya itu gampang sih. Yaitu dengan cara memikirkan sekompak apa desain kalian dan arus yang akan lewat di jalan itu tadi. Itu cara nentuinnya. Untuk saat ini kita pakai yang 0,8 dulu. Oke, klik oke. Jika sudah, tunggu sebentar. Lalu jika sudah, terus klik klik yang tab tadi, pilih yang ini. Oke, selesai. Nah, kita juga apa ya? Kan di PCB itu kan ada dua layer nih, layer atas dan layer bawah. Namun di sini tuh kita nggak bakal pakai layer atas, soalnya kan rangen gampang kayak gini kok pakai rangen atas, pakai layer atas. Rangen bawah lah lebih menantang. Oke, cara milih layernya itu kita pakai yang ini, nah yang ini, yang ada di kanan ini. Terus klik yang bottom QU atau bottom cover. Oke lanjut. Terus untuk ngeroutingnya itu kita klik yang ini, route single track yang ada di eh, apa itu namanya selisih dua dua simbol di bawah simbol cursor yang ini. Klik aja. Ya sudah akan bakal muncul pensil kayak gini. Atau shortcutnya itu tekan tinggal X. Nah, kayak gitu. Nah, saat ngerouting, oh ya, untuk ngeroutingnya arahkan cursor kalian ini ke komponennya ya, kaki komponen, klik aja kayak gini. Oke, saat nge-routing kan kalian sadar nih, kok ada yang putih, ada yang nggak ke highlight, nggak ke highlight putih gitu. Nah, itu tandanya itu kalau yang putih dia itu harus nyambung, harus ketemu gitu. Sedangkan kalau ke yang nggak ke non highlight, dia itu nggak perlu nyambung dan harus nggak nyambung gitu. Benar. Oke, ada pertanyaan dari Mas Farah Wiwi. Jika jarak antar komponen terlalu dekat, apa tidak menghasilkan IMI, Mas?
tentu saja menghasilkan IMI ya. Makanya dari itu biasanya standar untuk jarak komponen itu kalau nggak salah 0,2 mili. Seingatku sih segitu ya. IMI itu bakal ganggu banget ke kinerja rangkaian. Hmm. Nah, oke kita lanjut dulu. Lanjut routing ya. Oke, lanjut dulu. Nah, cara kamu menggoknya ini gimana sih, Mas? Tinggal menggokin. Kan ini kan lurus nih. Cara menggoknya sih geser kursornya ke grid bawah kayak gini. Nah, terus klik kiri biar dia stay di situ menggoknya. Lalu kayak gini. Nah, nah, dalam mendesain PCB atau board itu tuh nggak boleh bentuk segitiga. Sorry, nggak boleh berbentuk siku-siku. Kenapa nggak boleh? Anggap aja gini. Ini itu seperti jalan. Sedangkan arus kan apa itu cepat banget nih jalannya. Kalau tiba-tiba dia menggok mendadak, dia kan nabrak gitu ke sini. Nah, seperti itu alasannya. Oke, jadi untuk mengatasinya kita perlu agak ngebegoin atau kalau di pertigaan ini itu kita bersegitiga gitu kayak gini. Set dan set. Nah, cara bersegitiganya itu bebas, boleh di sini atau sini. Di sini sih boleh naik di sini. Klik kiri, lalu arahkan sampai bagus seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut yang ini. Seperti ini. Ini sambungin ke sini. Bentar, ada yang nabrak nih. Nah, kan nabrak kan. Kalau nabrak gini tinggal atur lagi aja komponennya. Ya, ini. Makanya ada yang salah lagi nih. Oke, ada penerapan ke sini. Mas kembali ke sini. Rangkai seperti biasa. Hmm. Oh ya, sebelum itu ada yang ketinggalan nggak nih? Soal nyeruting cara apa itu milih tracknya dan lain-lain. Apa ada yang ketinggalan? Kalau ada tinggal chat aja ya. Atau nggak ngomong. Ya, aku lanjut. Kita nyambungin apa lagi ya? Oh ya, kerannya ini ke sini. Waduh, ini sini. Eh, ini lurus saja sih. Nanti kita tinggal bentuk segitiga aja di sini. Nah, kayak gini.
Oke, ini juga. Nah, oke. Udah kesemu semua kan? Tinggal yang ini, terminalnya. Ini udah kamu sih. Nah, yang di sini sama yang di sini. Bentar. Pokoknya kok nggak itu ya? Nah, bentar. Saya kontrol saya dahulu. Terus memastikan dronnya di mana cara biar tidak ya. Oh iya. Nah, aku ulang ya. Mau soalnya groundnya nggak bisa kesambung itu. Nggak ada jalannya, buntu. Oke, ini udah jalannya. Kita sambungin semuanya aja. Oke, benar. Oke, klik-klik aja. Kayak gini. Nah, sini juga. Benar. Klik ya. Nah, kayak gini. Ada segitiga. Kita kasih itu, kita perhalus. Nah, kayak gini. Lanjut ke sini. Sambungin. Oke. Ini juga disambung. Perhalus. Klik. Terus ini sambungin. Klik. Nah, groundnya kita pertemukan agak jauh sih. Nah, ini. Nah, ini kita pertemukan dulu. Oke, ini ada sedikit siku. Oh, apa sih? Nggak ada siku. Ini juga aman. Lanjut sambungin 5V-nya. Ketemuin di sini. Gitu. Oke. Nah, udah selesai nih. Nah, apa itu tanda kalau ini semua udah kegabung itu nggak ada garis-garis biru yang sangat kecil kayak tadi itu nggak ada kan? Nah, itu tandanya dia itu udah kesambung semua. Kalau udah kesambung gini, kita langsung aja nentuin ukuran boardnya itu segimana. Ya itu tinggal klik, pilih yang apa itu layer yang ini nih, margin ini, klik aja. Lalu klik yang kotak ini, draw rectangle sini, klik lanjut untuk ini. Bisa dari sini, mulai dari sini. Atau kalau bisa juga dari sini. Coba dari sini nih. Di atasnya ini dan sedikit atasnya ini. Nah, kurang lebih berarti di sini kan, sini. Oke, kalau udah kotakin kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan mengblok rangkaian ini agar groundnya itu luas. Bagaimana caranya? Itu dengan klik layer yang B ini, lalu yang ini, fillet. Kita fillet nih. Nah, terus klik pojok-pojok setiap ini. Pertama-tama kita klik sini. Lalu pilih yang ground,
Untuk clearance ya kita pakai 0,5 aja. Itu udah apa ya? Udah udah bagus banget sih 0,5. Kalau udah, klik OK. Arahkan ke setiap pojok gerangan ini ya, yang udah ditandai dengan margin. Klik. Oh ya, kliknya klik kiri ya. Klik, klik, klik. Oke, kalau udah gini, udah ada garis-garis nih di pinggirannya. Tinggal tekan B aja. Set. Nah, kayak gini. Kalau udah gini tuh udah jadi. Terus, kalau mau lihat bentuk jadi 3D-nya itu gimana, klik aja apa itu simbol kapasitor yang ada di atas ini. Nah, 3D viewer ini. Atau kalau mau nggak mau ke sini, bisa ke tools. Sorry. Nah, bisa ke tab view, lalu klik yang 3D viewer. Klik aja. Nah, di sini tuh kita bakal lihat bentuk jadi dari rangkaian yang kita buat itu gimana. Jadi kayak gini bentuknya. Oh ya, ngomong-ngomong ini terminalnya kebalik ya. Habis ini kita balik dulu. Ini nih terminal ini. Nah, balik nih. Kan nggak mungkin. Nyambungnya dari dalam rangkaian gitu. Oke, lanjut. Kalau mau keluar, tinggal klik silang atau minimize juga boleh. Nah, pulang dari dulu. Balik aja. Pecah. Nah, ini kita balik. Klik R ya. Nah, kayak gini. Oke. Udah. Tinggal kita sambungin lagi. Yes, oke. Ya, hapus semua aja. Select all. Delete. Ini pakai. Aduh, oke. Terus scrollnya juga jangan lupa disambung. Ini sisa ini delete aja. Klik kiri pada jalannya. Terus klik tombol delete. Oke, kalau udah kayak gini, eh apa itu perhalus dengan memberi segitiga. Nah, kayak gini. Kalau udah, lakuin cara tadi. Nge-fillet ke sini. Lalu pilih ground. Oke. Oh ya, agar kita bisa menggo itu benar. Agar kita bisa belok. Ini kan nggak bisa belok nih. Nah, itu kita perlu klik. Klik kiri satu kali. Setiap pojoknya. Kayak gini nih. Klik satu kali. Nah, udah bisa belok nih. Udah ada area biru. Lanjut. Klik lagi. Klik lagi. Lalu selesai. Ketik. Oke. Udah ada tandanya nih. Tinggal kita tekan tombol B pada keyboard. Agar ini biru semua. B. Nah, kalau udah, kita cek hasilnya di ini. Oke, udah betul nih. Udah ngadep keluar. Nah, untuk mengetahui ukuran dari board ini itu berapa, kita itu bisa pakai yang ini, gambar menggaris ini, measure tool. Ada di paling bawah tab kanan. Terus klik aja di setiap pojok dari rangkaian ini. Nah, jangan lupa layarnya diganti ke margin dulu. Oke. Nah, kurang lebih kita ini ukuran dashboard kita ini tuh lebarnya 36 cm atau 36 mm. Dan untuk panjangnya ialah benar, jangan pakai yang itu. Maaf, maaf, pakai yang ini aja. Nah, ini ortogonal. Klik. Nah, ini. Terus oke.
Lanjut buat panjangnya juga. Ini kan. Oke. Nah, di sini ketahuan nih kita ini ukuran boxnya ini berapa. Di sini kan pakai ukurannya kan ketahuan 36 mili kan 48 mili. Atau 3,6 cm kali 48 cm gitu. Oke, berhubung materinya udah habis, kita lanjut ke penugasan. Tentu saja. Nah, mana PPT-nya? Penugasan. Nah, penugasan ini itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu maba dan maba. Untuk maba itu simple, buat ulang desain PCB rangkaian yang udah ada di workshop ini. Dengan ketentuan luas boardnya itu maksimal 18 cm kuadrat. Dan ketentuan lainnya ialah tidak boleh sama ya kata letak dan jalur yang telah dicontohkan gitu. Oke. Terus buat non maba sama seperti sebelumnya. Bedanya itu maksnya lebih kecil, yaitu 14 cm kuadrat. Tapi tambahannya itu screenshot hasil simulasi dengan frekuensi yang digunakan itu memiliki batas 10 kHz. Nanti aku kasih apa itu rumus rumus jadinya deh, biar tahu ini frekuensinya berapa gitu. Oh ya, ketentuan buat non maba itu juga sama seperti maba, sama-sama nggak boleh apa ya, desainnya itu nggak boleh sama dengan yang telah aku rangkai gitu, gitu. Terus kalau sesi penugasan kan pasti ada indeks penilaian nih. Indeks penilaiannya itu ada dua, yaitu kalau bisa nih sertakan coretan apa itu namanya eh coretan hitungan frekuensi kalian buat nyaman maba, atau yang kedua ini apa itu namanya kreativitas. Jadi bebas kalian desain bentuk apapun, sebebas apapun, seliar mungkin lah ya. Ikuti imajinasi kalian. Yang penting nggak boleh sama dengan yang telah dicontohkan. Gitu. Sekian dari aku. Mohon maaf jika ada agak belibet ya. Mungkin aku kembalikan ke Mas Moderator. Silakan Mas Mandi. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand atau ditanyakan lewat kolom chat. Dan juga mengingatkan habis ini link presensi sudah bisa diakses. Jangan lupa untuk mengisi karena akan ditutup 20 menit setelah workshop ini berakhir. Dan jangan lupa untuk bukti kehadirannya harus on cam ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa raise hand atau dari kolom chat. Oke, oke. Pertanyaan dari Mas Ismail. Izin tanya Kak, untuk footprint apakah harus mengikuti yang Kakak contohkan atau bebas? Hmm, Sebetulnya lebih baik bebas ya. Tapi aku saranin pakai yang eh, setengah watt atau pakai yang seperempat watt gitu aja sih. Terus kemudian lagi dari Mas Farda Bibi. Jalurnya harus sama 0,8 mm kah Kak? Boleh sama dan boleh tidak. Sekompak kalian, seenak kalian lah gitu.
Silakan untuk Pradipta bisa mengajukan pertanyaan. Silakan untuk Pradipta bisa mengajukan pertanyaan. Satu-satu dulu ya. Permisi Mas, boleh jelaskan ulang tentang penegasan untuk maba tadi? Oke, Mas Aziz, tak jelasin ulang. Jadi buat maba itu, buat ulang desain PCB yang telah dirangkai, yang telah aku contohkan sebelumnya itu, tapi dengan ketentuan luas bornya itu maksimal 18 cm kuadrat. Nah, sebelumnya kan ada pertanyaan nih, untuk komponennya boleh sama atau tidak, Kak? Nah, setelah aku pikir ulang ya, tadi kan aku kan jawab kalau komponennya kan harus yang sama aku contohkan. Nah, setelah aku berpikir, kelihatannya lebih asik kalau pakai komponen terserah kalian. Dan untuk jalurnya harus single layer. Boleh atas dan boleh bawah. Gitu. Lanjut ke izin bertanya, Kak. Apakah ada pengaruh apabila salah penempatan komponen di PCB yang didesain seperti komponen induktor? Salah itu ada tentunya. Seperti kayak kakinya nabrak nih. Di software itu bakal nanti ada bundaran merah di komponennya yang mengindikasikan kalau komponen itu salah diletakkan atau nabrak gitu. Terus lanjut ke Mas Pradikta. Berarti berarti komponen-komponennya terserah kita juga nggak apa-apa kan Mas? Bukan hanya bendera saja. Ya silakan. Desain sekreatif mungkin. Yang penting single layer dan luas boxnya di bawah yang aku tentuin gitu. Itu aja sih. Oke, pertanyaan dari Mas Vigo. Izin bertanya, untuk tugas Marvel buat desain ulang seperti gambar di samping itu gambar yang mana ya, Kak? Kemudian screen record hasil simulasi itu gimana ya? Record hasil jadi atau saat desain PCB-nya? Enggak, screen recordnya itu hasil simulasi aja saat eh apa ya? Saat perangkat itu tadi diberi frekuensi yang telah aku tentuin, yaitu 10 kHz tadi. Untuk lanjutan dari rumusnya nanti aku akan kasih lewat WA aja. Dan juga buat ulang desainnya itu seperti rangkaian ini. Benar. Nah, rangkaian yang ini yang ada pada sisi kiri layar ini. Nih, kata kah? Nah, yang ini nih. Kelihatan kan bentuk dari rangkaiannya? Oke, lanjut. Izin bertanya, Mas.
Oke, maaf ya guys, tadi ada sedikit masalah, sedikit. Lanjut, izin mulai Mas. Server di sini cuma boleh KiCad. Aku saranin mending KiCad aja ya, soalnya biar ngecekku itu lebih enak gitu. Kalau pakai yang lain, ribet nanti. Eh, kayak gitu sih. Udah, lanjut. Oke, satu pertanyaan lagi dari Mas Pratikta. Bukannya hardware ya, kalau Java programnya sebelumnya aku nggak ngejelasin program loh ya. Aku di sini cuma ngejelasin Polstat, terus rangkaian elektronika dasar sama KiCad. Jadi nggak ada software program apapun di sini, gitu. Oke, terima kasih telah mendengar penjelasan kali ini. Maaf jika ada salah kata dan berbelit-belit. Sekarang aku kembalikan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah hadir pada acara workshop, silakan bisa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat tadi ya. Jangan lupa juga untuk bukti kehadirannya harus on cam. Dan bagi teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan yang belum terjawab, bisa bertanya melalui grup WA Divisi Hardware. Dan untuk nanti linknya Zoom malam ini bisa dilihat di YouTube Eros. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bisa di on cam semua ya kameranya. Baik, pada hitungan ketiga, 3, 2, Enak, 1. enak, 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 enak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti acara workshop Eros pada malam hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan semaksimal mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya di mana tadi? Lupa aku.